wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Apa kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas materi minggu ke-7, yaitu membahas protozoa kelas Sporozoa yang memiliki genus Toxoplasma dan spesies Toxoplasma gondii. Nah, materi minggu lalu kita juga sudah membahas mengenai protozoa di kelas Sporozoa ini, namun dari genus Plasmodium yang kita ketahui memiliki beberapa spesies, yaitu Plasmodium falciparum, Vivax, Malariae, Ovale, dan Knowlesi. Adapun tujuan pembelajaran umum setelah mengikuti materi ini, diharapkan peserta mampu memahami teori dasar dari Toxoplasma gondii. Tujuan pembelajaran khususnya setelah mengikuti materi ini, diharapkan peserta mampu memahami mulai dari klasifikasi, morfologi, siklus hidup, epidemiologi, penularan, manifestasi klinis toksoplasmosis pada manusia, patogenesis, pencegahan serta pengendalian, dan metode dari pemeriksaan laboratorium Toxoplasma gondii ini. Kita mulai saja memasuki materi kita dimulai dari sejarah Toxoplasma gondii. Yang pertama kali ditemukan pada 1908 oleh Charles dan Menchov pada hewan pengerat. Pada tahun berikutnya nama Toxoplasma gondii diusulkan yang berasal dari kata toxon yang berarti lengkung atau bulan sabit, plasma yang berarti berbentuk, dan gondii adalah nama hewan pengerat yang hidup di Tunisia. 1937 kasus infeksi kongenital pertama ditemukan, 1938 parasit berhasil diisolasi, 1941 toksoplasmosis pada orang dewasa ditemukan, 1948 zat anti Toxoplasma gondii ditemukan, 1952 kerusakan mata karena toksoplasmosis, 1967 Hutchinson menjelaskan bahwa keluarga kucing berperan dalam siklus hidup Toxoplasma gondii, sehingga pada 1970 sampai 1972 siklus hidup menjadi jelas, yaitu kucing sebagai host spesies definitif dan hewan perantara yaitu hewan berdarah panas serta juga manusia. Ini merupakan tabel dari klasifikasi Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii ini termasuk dalam protozoologi, yaitu dari kelas Sporozoa. Kelas Sporozoa ini memiliki genus Toxoplasma dan Plasmodium. Nah, genus Toxoplasma ini memiliki spesiesnya yaitu Toxoplasma gondii. Nah, kita ketahui dulu morfologi Toxoplasma gondii yang terdiri dari stadium tropozoid. Stadium tropozoid ini terdiri dari dua, yaitu ada tachyzoid dan ada bradyzoid. Nah, yang ini adalah tachyzoid yang merupakan tropozoid yang membelah secara aktif intraseluler dan hanya terdapat pada jaringan host spesies perantara. Ya, dia menyerupai bulan sabit dengan ujung anterior runcing dan posterior tumpul, lebar 2-3 mikron dan panjang 2-8 mikron, memiliki inti pada ujung posterior cenderung ke arah sentral, bermultiplikasi dengan cara endodiogeni. Stadium dapat ditemukan pada jaringan di seluruh tubuh. Nah, bradyzoid ini bentuk lain dari tachyzoid. Bradyzoid ini adalah tachyzoid yang membelah secara perlahan. Jadi ini merupakan stadium dengan masa infeksi klinis atau menahun atau juga kronik, disebut kronik. Berada di dalam sel makhluk hidup ini atau host spesies perantara serta juga akan bermultiplikasi dengan endodiogeni. Jadi seumur hidup Toxoplasma ini tidak akan hilang dari tubuh host spesies. Nah, ini memiliki ukuran antara 12-100 mikrometer, jadi lebih besar daripada tachyzoid yang memiliki bagian yang tumpul pada posterior. Nah, ini adalah stadium yang lain yaitu ookista. Dibentuk di dalam sel epitel khusus halus kucing melalui reproduksi seksual, dikeluarkan dengan perantara feses, berukuran 9-11 mikron dan panjang 11-14 mikrometer, yang mengandung 2 sporokista dan setiap sporokista itu mengandung 4 sporozoid. Ini merupakan gambar siklus hidup dari Toxoplasma gondii. Dimulai dari panah nomor 1, yaitu kucing mengeluarkan
ookista yang bersifat non-infektif bersama dengan fesesnya ke lingkungan sekitar. Jadi ookista yang non-infektif ini membutuhkan waktu 1-5 hari untuk menjadi infektif di lingkungan. Lalu pada panah nomor 2, hospes perantara dapat memakan ookista yang infektif, terminum air yang terkontaminasi, ataupun memakan makanan yang terkontaminasi ookista yang infektif. Lalu, ookista infektif di dalam tubuh hospes perantara akan berubah menjadi takizoid. Nah, takizoid tersebut akan membentuk kompleks kista jaringan di dalam tubuh hospes perantara, yaitu pada nomor 3. Lalu, pada panah nomor 4, kucing dapat terinfeksi kembali saat kucing memakan hospes perantara yang telah mengandung kista jaringan tersebut. Pada panah nomor 5, ookista yang infektif tadi bisa juga terminum oleh hewan peliharaan, hewan ternak, ataupun hewan buruan. Jadi, di dalam tubuh hewan tersebut pada panah nomor 5 juga akan mengeluarkan atau terbentuk takizoid sehingga akan membentuk kista jaringan di dalam tubuh hewan dan dapat terkonsumsi oleh manusia. Pada panah nomor 7, ookista yang infektif ini bisa mengkontaminasi air minum, buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun litter box atau tempat hewan membuang air besar. Nah, jadi kalau pada manusia, pada panah nomor 8, 9, 10, dan 11 bisa terinfeksi dari berbagai rute. Bisa memakan hewan ternak atau hewan buruan, bisa terkontaminasi dari air minum atau makanan, bisa dari transfusi darah, dan juga bisa dari transplantasi organ, atau dari ibu ke janin atau transplansental. Ini merupakan epidemiologi. Toxoplasma gondii merupakan protozoa yang ditemukan kosmopolit pada hewan dan manusia karena dapat menginfeksi sebagian besar spesies hewan berdarah panas, menyebabkan penyakit yang disebut toxoplasmosis. Angka kejadian toxoplasmosis ini tertinggi di daerah beriklim panas, lembab, dan berada di dataran rendah. Manusia biasanya terinfeksi melalui 3 rute utama penularan, yaitu pada makanan, dari hewan ke manusia, dan dari ibu ke janin. Di dunia, lebih dari 6 miliar orang terinfeksi Toxoplasma gondii. Angka prevalensi toksoplasmosis pada manusia di berbagai negara sangat bervariasi. Ini adalah tabel prevalensi zat anti-Toxoplasma gondii pada manusia. Nah, pada Indonesia itu terdapat 2-63% orang sudah terkontaminasi oleh Toxoplasma gondii. Penularan Toxoplasma gondii ini bisa melalui dari berbagai rute, terutama pada makanan yang mentah atau makanan yang tidak dicuci, pada minuman yang tidak diolah, pada air yang kita gunakan sehari-hari, dan juga pada tanah, misalnya saat kita bercocok tanam atau berkebun. Bisa juga dari transplasenta antara ibu dan janin, melalui transfusi darah, dan melalui transplantasi organ. Manifestasi klinis toksoplasmosis pada manusia yaitu terdapat 2 aspek, yaitu toksoplasmosis kongenital dan toksoplasmosis akuisita. Pada kongenital, penularan pada janin terjadi bila infeksi diperoleh oleh ibu pada masa kehamilan. Jika infeksi didapat oleh ibu pada trimester pertama, 25% janin akan lahir dengan penyakit yang berat seperti kerusakan mata, kerusakan otak, hidrosefalus, serta juga dapat abortus. Dan jadi semakin muda usia kehamilan saat terinfeksi, maka semakin besar gejala klinisnya. Nah, toksoplasmosis akuisita ini yaitu tokso pada orang dewasa. Nah, pada orang imunitas normal jarang menunjukkan gejala klinis atau asimptomatis. Namun berbeda halnya dengan pada orang yang imunodefisiensi. Tokso ini dapat menginfeksi, menetap di dalam otak, dan membentuk kista jaringan.
Nah, karena tokso ini bersifat asimptomatik, jadi diperlukan pemeriksaan laboratorium yang bisa dilakukan secara morfologis dan secara serologis. Nah, di laboratorium kita biasanya kita menggunakan cara-cara serologis pada laboratorium imunologi karena untuk mencari morfologis yang merupakan kunci identifikasi itu sangat sulit dilakukan dan hanya dapat ookista dapat ditemukan hanya pada feses kucing saja. Kalau takizoid dan stadium yang lainnya itu biasanya terdapat pada jaringan. Nah, sedangkan serologis ini kita bisa mengambil serum dari manusia atau orangnya langsung. Nah, pencegahan dan pengendalian menerapkan pola makan yang higienis dengan cara hidup sehat, hindari minum air yang tidak diolah. Penularan Toxoplasma gondii ini dapat dicegah dengan menghindari kontak langsung dengan daging atau jaringan hewan yang belum diolah atau sedang diproses pemotongan. Hindari kontak dengan feses kucing, pakai sarung tangan saat berkebun atau selama kontak dengan tanah atau pasir. Kesimpulannya, saat ini belum tersedianya vaksin atau obat yang efektif untuk mencegah infeksi Toxoplasma gondii ini pada hewan dan manusia. Oleh karena itu, menerapkan pola makan higienis dan cara hidup sehat merupakan pilihan terbaik untuk meminimalisir transmisi Toxoplasma gondii pada manusia. Nah, tugas untuk minggu depan yaitu buatlah rangkuman materi pada minggu ke-6 dan minggu ke-7 yaitu kelas Sporozoa dengan genus Plasmodium spesies dan Toxoplasma spesies. Nah, tugas ini paling lambat dikumpulkan pada pertemuan minggu ke-8. Ya, terima kasih kepada adik-adik semuanya atas perhatian. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.